Hai sahabat Afram, selama ini kita sering dengar katanya investasi di saham blue chip itu aman banget. Tinggal beli, simpan, tidur nyenyak, nanti juga naik sendiri. Tapi faktanya, di kondisi sekarang justru saham-saham blue chip inilah yang jadi pemberat IHSG. Kok bisa? Yuk kita bongkar bareng-bareng dengan data. Nah, per Agustus 2025, indeks-indeks yang berisi saham big caps dan blue chip seperti LQ45 dan IDX 30 masih mencatatkan kinerja negatif secara year to date. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dan sebagai investor, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat kinerja indeks big caps dan blue chip seperti LQ45 dan IDX 30 dalam 5 tahun terakhir mengalami pelemahan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan atau CAGR sekitar minus 4 sampai dengan 5%. Angka ini jauh lebih rendah dari kinerja sebelum COVID yang menunjukkan pertumbuhan tahunan sekitar 6 sampai 11%. Jadi bukan hanya mengalami pelemahan, bahkan penurunan. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa pelemahan ini terjadi? Kita coba lihat dari sisi financial performance-nya. Bagaimana growth revenue-nya, earnings-nya, net margin-nya, dan juga ROI-nya atau return on equity. Kalau kita lihat dari sisi revenue growth-nya itu, dalam 5 tahun terakhir mengalami pelemahan dengan rata-rata pertumbuhan 1-2%. Jauh dari sebelum COVID-19 yang rata-rata pertumbuhannya sekitar 7-8%. Kemudian bagaimana dengan earnings dan net margin-nya? Dari sisi earnings juga menunjukkan penurunan net margin dari 14-15% sebelum COVID-19 menjadi 9-10%. Terakhir, dari sisi ROI-nya atau return on equity, di mana ROI-nya juga menunjukkan tren penurunan dari sekitar 15% menjadi 7-8%. Jadi memang penurunan atau pelemahan harga saham blue chip dan big caps ini salah satunya disebabkan oleh pelemahan financial performance dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini mungkin juga sejalan dengan tantangan yang dihadapi saham-saham blue chip yang berbeda-beda tentunya. Misalnya di sektor otomotif, sektor ini cenderung tertekan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan penjualan mobil yang cenderung menurun setiap tahunnya. Kondisi inilah yang membuat ASI atau Astra International belum mampu bertumbuh tinggi, baik secara revenue maupun earnings. Kemudian mungkin sektor perbankan yang memiliki banyak saham-saham blue chip di dalamnya. Sektor perbankan di tahun ini cenderung tertekan seiring dengan tantangan pada aset quality dan juga loan demand sejalan dengan melemahnya ekonomi di dalam negeri. Terakhir, mungkin kita bisa lihat dari sisi dividend yield. Dividend yield ini merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam berinvestasi di saham-saham blue chip. Dari sisi dividend yield, yield-nya cenderung mengalami perbaikan dari sekitar 2,5% menjadi 5,5 sampai 6,5%. Nilai ini mungkin tidak jauh berbeda dengan yield Sun 5 tahun yang sekitar 5,5%. Tetapi dengan adanya potensial capital loss akibat penurunan harga saham, bisa membuat total shareholder return saham blue chip menjadi lebih rendah dari yield Sun. Jadi, pelemahan saham-saham blue chip ini memang sejalan dengan perubahan fundamentalnya. Revenue growth-nya melambat, marginnya makin tipis, dan ROI-nya turun. Intinya, meskipun blue chip sering dianggap saham tidur nyenyak, kenyataannya sekarang nggak bisa tinggal begitu aja. Kita harus tetap pantau fundamentalnya, karena kalau berubah, return kita juga bisa terdampak. Nah, menurut kamu gimana sahabat Afram? Apakah blue chip masih layak jadi pilihan utama? Atau justru harus mulai ngelirik jenis saham lain yang lebih gesit? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!